Al-Hikam. Hikmah pertama. Min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalali. Min alamatil i'timadi 'alal amal, di antara alamat tanda-tanda seseorang berpegang atau bergantung pada amalnya adalah nuqsanur raja'i, berkurangnya harapan, 'inda wujudiz zalali, ketika ada kesalahan atau ada kekurangan. Hikmah ini mengajarkan tentang pentingnya ikhlas dan tawakal atau berserah diri kepada Allah, bukan sekedar pada amal perbuatan kita sendiri. Inti dari hikmah ini adalah untuk meluruskan niat. Tujuan ibadah seharusnya adalah karena cinta kepada Tuhan dan untuk mendapatkan ridhonya, bukan semata-mata untuk mengumpulkan poin pahala. Dengan begitu, hati akan selalu terikat kepada Allah, baik dalam keadaan beramal maupun saat terjatuh dalam dosa. Di era media sosial dan tuntutan produktivitas, banyak dari kita tanpa sadar terjebak dalam mentalitas bersandar pada amal. Dalam produktivitas dan pekerjaan, seseorang merasa sangat bangga dengan pencapaiannya di tempat kerja. Dia lembur, menyelesaikan banyak proyek, dan dipuji atasan. Dia merasa dalam tanda kutip berhak mendapatkan promosi dan kesuksesan. Saat dia membuat kesalahan besar seperti salah dalam perhitungan atau gagal dalam presentasi, semangatnya langsung jatuh. Dia merasa usahanya selama ini sia-sia, merasa tidak pantas lagi sukses, bahkan sampai merasa depresi. Dia melupakan bahwa kesuksesan dan kegagalan adalah bagian dari takdir Tuhan, bukan hanya hasil murni dari usahanya. Di sisi lain, bagi mereka yang bersandar pada rahmat Tuhan, seseorang yang memahami hikmah ini akan tetap berusaha keras, namun dia sadar bahwa hasil akhirnya di tangan Allah. Ketika dia membuat kesalahan, dia tidak putus asa. Dia segera memperbaikinya, belajar dari kesalahan tersebut, dan tetap yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuknya. Dia tahu bahwa rahmat Allah jauh lebih besar dari kesalahan yang ia perbuat. Contoh kedua, seseorang rajin mengunggah konten ibadah di media sosial, foto sholat, posting mengaji, atau video sedekah. Dia mendapatkan banyak pujian dan like. Ketika dia tergelincir dalam tanda petik dan berbuat maksiat, misalnya bergosip atau marah-marah, dia merasa munafik dan kehilangan harapan. Dia merasa bahwa ibadah yang dipamerkannya di media sosial hanyalah kepalsuan, dan dia tidak lagi layak mendapatkan rahmat Allah. Di sisi lain, bagi mereka yang mentalitas bersandar pada rahmat Allah, seseorang yang ikhlas beribadah akan menyembunyikan amalnya dan fokus pada hubungannya dengan Allah. Jika dia berbuat dosa, dia segera bertaubat tanpa harus mengumumkannya. Dia tahu bahwa rahmat Allah tidak bergantung pada pandangan manusia, melainkan pada ketulusan hatinya saat kembali padanya. Menerapkan ajaran ini di era modern membutuhkan kesadaran dan latihan. Berikut adalah beberapa cara praktisnya. Yang pertama, luruskan niat. Sebelum memulai aktivitas apapun, baik itu bekerja, belajar, atau beribadah, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya melakukan ini untuk mendapatkan pujian manusia atau karena Allah? Niatkan setiap usaha sebagai bentuk ibadah dan syukur kepadanya. Yang kedua, beribadah untuk Allah, bukan untuk poin. Lakukan sholat, puasa, dan amal kebaikan lainnya bukan semata-mata untuk mengumpulkan pahala, tetapi karena kecintaan dan ketaatan kepada Allah. Dengan demikian, ketika Anda berbuat salah, Anda tidak akan merasa putus asa, karena Anda tahu hubungan Anda dengan Allah lebih dari sekedar hitungan pahala. Yang ketiga, tawakal setelah berusaha. Berusaha sekeras mungkin adalah keharusan, tetapi serahkan hasilnya kepada Allah. Percayalah bahwa rezeki, jodoh, dan segala takdir lainnya sudah diatur dengan sebaik-baiknya olehnya. Yang terakhir, segera kembali saat tergelincir. Ketika Anda berbuat kesalahan, jangan biarkan rasa putus asa menguasai. Segera bertaubat dan mohon ampun. Ingatlah sabda Nabi Muhammad SAW bahwa Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada seseorang yang menemukan kembali untanya yang hilang di padang pasir. Menerapkan ajaran ini membawa manfaat besar bagi kesehatan spiritual dan mental kita. Hati bisa lebih tenang dan damai. Anda akan terbebas dari kecemasan dan tekanan untuk tampil sempurna.
Anda tidak lagi hidup untuk menyenangkan orang lain, melainkan untuk mencari ridha Allah yang jauh lebih menenangkan. Ketika terjatuh dalam dosa, Anda tidak akan merasa malu atau putus asa, melainkan termotivasi untuk segera bangkit dan memperbaiki diri. Anda yakin bahwa pintu ampunan Allah selalu terbuka lebar. Anda akan terhindar dari riya, yaitu pamer, dan sum'ah atau mencari popularitas. Amal Anda menjadi murni karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan sanjungan dari manusia. Ajaran ini juga bermanfaat untuk keyakinan yang kuat pada rahmat Allah. Anda akan memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Pemberi rahmat. Keyakinan ini adalah pondasi iman yang sangat penting. Ajaran ini bukan sekedar ajaran agama. Anda bisa melihat ajaran ini sebagai bentuk self-care. Daripada menganggapnya sebagai sekedar ajaran agama yang berat, cobalah melihatnya dari sudut pandang ini. Ajaran ini dapat menghilangkan stres dan kecemasan. Ketika Anda bersandar sepenuhnya pada rahmat Allah, Anda tidak lagi terbebani oleh kebutuhan untuk menjadi sempurna. Kegagalan tidak lagi menjadi akhir dari segalanya. Ini sangat mengurangi stres dan kecemasan, yang merupakan masalah mental utama di zaman sekarang. Ajaran ini membangun hubungan positif dengan diri sendiri, mendorong Anda untuk menerima diri sendiri, termasuk kekurangan dan kesalahan. Anda belajar untuk tidak menghukum diri sendiri terlalu keras saat berbuat salah, melainkan berfokus pada perbaikan dan pengampunan diri melalui taubat. Ajaran ini pun bisa menjadi fondasi utama kesehatan mental. Dengan berpegang pada ajaran ini, Anda membangun fondasi yang kuat untuk ketahanan mental. Saat menghadapi tantangan atau kecewaan, Anda memiliki keyakinan yang kokoh bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang selalu mendukung Anda, yaitu rahmat Allah. Jadi, memahami dan menerapkan hikmah ini adalah cara yang sangat efektif untuk merawat jiwa dan mental Anda. Ini adalah bentuk perawatan diri yang mendalam, bukan hanya sebatas di permukaan.